sahabat John Pregado. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah setia mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Sahabat, apabila diberkati melalui video-video kami, marilah dengan murah hati share video ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga diberkati seperti kita. Hari ini kita akan dilayani oleh hambanya, oleh anaknya yang luar biasa, pasti akan memberkati kita. Oleh sebab itu, mari kita dengarkan pesan dan persiapkan alat tulis dan kelengkapan lainnya untuk sama-sama mendengarkan pesan penting yang akan dibagikan buat kita. Sebelum kita lanjut, jangan lupa sahabat untuk menekan subscribe dan juga berikan like dan juga share video ini. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami menyiapkan hati, pikiran kami untuk sama-sama mendengarkan pesan yang penting ini. Berkatilah kami, sehingga kami boleh mengerti, mencatat, membagikan pesan ini kepada teman-teman yang lain. Berkati anakmu, hambamu yang akan membagikan pesan penting. Berkati sahabat John Pregado dimanapun berada. Terima kasih, kami siap mendengarkan pesan penting ini. Demi nama Yesus. Amin. Nah, mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 8 sampai dengan 13. Kejadian 4 ayat 8 hingga 13. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel, adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu, engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Pembunuhan yang paling awal adalah pembunuhan Kain membunuh Habil. Apa saudara? Pada waktu Habil dibunuh, saat itu juga kegiatan otak berhenti, kegiatan jantung berhenti. Dan cirinya orang mati tidak bisa mandi sendiri. Betul? Betul? Tapi ingat, waktu Habil dibunuh, ada satu yang menuntut, ada satu yang berteriak, yaitu darah. Darah Habil menuntut keadilan. Ingat, Habil mati, roh kembali ke Allah, betul? Tapi ingat, darah bicara tentang jiwa. Jiwa, ingat darah, nyawa, betul? Darah ini menuntut keadilan kepada Allah. Ingat, tubuh, jiwa, roh itu beda. Roh kembali ke Allah. Jiwanya Habil menuntut. Darah bicara tentang nyawa, nyawa bicara tentang apa? Jiwa. Dan apa yang terjadi? Akibat tuntutan darah Habil, Kain dikutuk. Di dalam kutukannya dikatakan bahwa tanah tidak menghasilkan sepenuhnya lagi untuk Kain. Dan Kain jadi pelarian dan pengembara di muka bumi. Akibat apa? Tuntutan darah Habil. Nah, jadi ingat, semua penampakan roh, baik pengiriman, dan semuanya itu selalu bicara tentang apa? Ada tuntutan darah. Nah, bagaimana bisa terjadi penampakan? Ingat, kalau kita mati dalam Tuhan, roh kita langsung kepada Allah. Amin. Karena roh itu milik Tuhan. Setan tidak punya hak atas roh manusia. Karena roh manusia embusan nafas Tuhan. Nah, jiwa ada di mana? Firdaus. Apa saudara? Nah, tubuh ada di mana? Di bumi. Apa saudara? Ada di mana? Ada di bumi. Ada di mana saudara? Ada di bumi. Ada yang dibakar, betul? Ada yang dikubur, ada yang juga kena bom, betul? Betul? Nah,
Dan pada hari kebangkitan, itu yang disatukan. Roh, jiwa, dan tubuh. Nah, jadi ingat saudara, kalau orang dibunuh, yang menuntut itu apa? Darahnya. Mati sebelum waktunya. Karena itulah, setan akan pakai itu landasan dasarnya. Kenapa ada landasan dasarnya? Ingat, tempat darah yang tercurah, orang yang dibunuh, maka tempat itu mengandung kutukan. Ingat, waktu darah Habil menuntut, Tuhan mengutuk Kain. Betul? 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 Dan kutukannya, tanah tidak menghasilkan sepenuhnya lagi untuk Kain. Dan Kain menjadi pelarian dan pengembara di muka bumi. Jelas? 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 Nah, kalau penampakan-penampakan roh itu, apakah itu roh manusia? Bukan. Kenapa selalu penampakan itu semua selalu berhubungan dengan roh orang-orang mati? Betul? Terutama mereka yang mati dibunuh, mati sebelum waktunya. Karena ingat, tempat darah yang tercurah itu, darah yang menuntut itu menjadi landasan, menjadi dasar. Ini saya semua, menjadi dasar, menjadi landasan untuk awal mulanya kutukan. Nah, pertama, kalau orang jahat dibunuh, copet, rampok, dukun santet, digebukin sampai mati. Nah, setelah itu teroris, tukang bunuh, pemerkosa, dibunuh, posisi jahat. Ingat, posisi apa? Saudara? Posisi jahat. Darahnya menetes. Ingat, orang yang tidak dalam Tuhan, posisi jahat, langsung ke dunia orang mati. Terpisah di antara orang hidup. Tapi ingat saudara, darah yang di situ ada kutukan juga. Siapa yang membunuh manusia, maka Allah akan menuntut, baik manusia ataupun hewan. Betul? Karena manusia adalah gambar rupanya Tuhan. Amin. Omong sama sebelahnya, kamu bukan monyet. Jelas? 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 Dalam posisi apa aja? Jahat. Berarti ada landasannya. Yaitu apa? Kutukan. Ada penderi dikubur di satu tempat. Ingat, saya beritahu rahasia ini, jangan dipraktekkan. Kubur di satu tempat. Maka di kuburannya ini mengandung kutukan. Namanya kutukan kehancuran. Kutukan apa saudara? Kehancuran. Kalau dulu sebelum saya bertobat, misalnya saya tidak suka sama bapak ini, supaya bapak ini sering sakit-sakitan, megap-megap. Penting tahu hari kelahirannya, wetonnya, san fotonya. Setelah itu fotonya dibawa ke tempat kuburan orang jahat yang mati dibunuh. Ingat, darahnya menuntut. Setelah itu dikasih jarum, tusukkan tepat di kepalanya atau di dadanya. Saat di kuburan itu, foto itu dikubur sama-sama. Nanti bapak itu nanti pada waktu serangan pertama malam Jumat, maka dia akan mimpi didatangi laki-laki tinggi besar, mencekik dia. Nah, setelah itu dia jatuh sakit, posisi mati ndak, hidup ndak.
itu pakai foto. Ingat, jangan diprak. Kenapa bisa menjadi serangan? Karena kuburan itu darah yang menuntut landasan dari kutukan. Dan nanti dia akan menampak kalau yang dibunuh itu laki-laki yang jahat. Dia akan melihat apa? Laki-laki tinggi besar. Jelas? Jelas? Nah, kalau penjahatnya misalnya germonya perempuan digebukin, dibunuh mati, kuburannya dikasih foto itu, kasih jarum. Nanti waktu dia tidur, dia akan melihat perempuan rambut panjang mencekik gini, engkek gitu. Nah, setelah itu apa? Sakit, mati ndak, hidup ndak. Nah, itu pakai apa? Kuburan. Medianya apa? Foto. Ingat, jangan diprak. Kedua, kalau selain itu pakai jarum, sakit, mati ndak, hidup ndak. Nah, nanti yang kedua, dibikin perawan tua juga bisa. Fotonya. Kasih fotonya, saya itu dibacain mantra, disumpahin. Supaya apa? Tidak laku. Perawan tua, kamu jahat. Dia apa? Di kuburan. Fotonya itu ditaruh dalam kuburan itu. Tapi ingat, kuburan orang jahat yang mati dibunuh, yang darah menuntut. Setiap kali mau nikah pasti batal. Cirinya ada. Sering ada penampakan kayak ketindihan. Laki-laki besar. Nah, orang tidak tahu. Dikira itu disenangi setan. Bukan. Itu disumpahi. Nah, ingat, saya kasih tahu rahasia ini. Jangan dia apa? Nah, jelas? Jadi lewat apa? Foto. Untuk bikin celaka orang itu paling mudah. Bikin mati orang itu paling mudah. Cukup modal 10.000 racun tikus. Betul? Betul? Tapi untuk menghidupkan orang mati hidup lagi, tidak bisa. Itu hanya Tuhan yang bisa. Betul? Nah, bikin orang celaka itu lewat apa? Serangan ilmu hitam akan terjadi apa? Penampakan. Penampakannya apa? Darah menuntut menjadi dasarnya. Setan suka menyamar menjadi orang yang sudah mati. Jelas? Apalagi landasannya ada jadi. Jadi yang pertama, serangan kuasa gelap lewat apa? Kuburan. Dan kalau tanah itu diambil, disiramkan di depan toko orang, pintu toko atau pintu pabrik, setahun bangkrut. Itu nanti toko atau pabriknya kayak ketutup ini, kayak kabut. Dan di sana ada penampakan setiap malam Jumat, laki-laki tinggi besar. Jadi ingat, penampakan itu bisa juga pertama serangan kuasa gelap. Jelas? Jelas? Nah, kalau tanah kuburan, rata-rata kuburan ini dipakai kuburan penjahat, tapi laki-laki. Sebagian besar itu. Nah, cirinya ada. Setiap malam Jumat, terutama Jumat Kliwon, ada penampakan tinggi besar hitam. Ingat, darah yang bukan orang mati itu. Itu setan yang menyamar, tapi ada landasan kutukannya itu. Berdiri gitu. Setahun bangkrut. Kok tahu Pak Daud? Praktek. Cirinya ada. Malam Jumat ada bau menyengat. Breng, bau busuk.
tapi lewat aja. Terus serangan. Pak, kalau do bau busuk menetap, itu bau God. Jadi yang pertama, penampakan karena apa tidak kiriman. Dapat apa? Tanahku. Yang kedua, penampakan roh pengiriman dengan tujuan menghancurkan orang dengan media pusaka. Nah, ini. Jadi penampakan roh itu bermacam-macam. Jelas, saudara? Yang kedua, yaitu dengan media apa, Bu? Nah, pusaka yang dipakai haruslah pusaka yang pernah untuk membunuh seseorang. Makanya, sebelum saya bertobat, pusaka-pusaka yang pernah membunuh orang itu selalu disendirikan, tidak boleh bersama-sama dengan pusaka yang tidak pernah membunuh. Makanya kalau saudara di keraton, pusaka yang pernah untuk membunuh itu di tempat tersendiri. Nah, dulu sebelum saya bertobat, kalau pusaka untuk membunuh itu sudah pernah membunuh orang itu kan ujung kerisnya pugut, artinya ada tanda darah. Dan keris itu akan dihantui bayangan kutukan. Ingat, keris empu gandring. Nah, darah ini menuntut. Nah, keris yang pernah untuk membunuh orang ini yang digunakan untuk nyantet orang. Nah, sekarang saya beritahu caranya, tapi jangan dipraktekin. Makanya ada orang-orang tertentu sengaja mencari pusaka yang pernah untuk membunuh seseorang. Apalagi yang dianggap orang sakti. Ngerti maksudnya? Nah, darah yang dibunuh itu korbannya, ini kan menuntut. Betul? Roh tetap apa? Ke dunia orang mati. Keris ini, misalnya, saya tidak suka sama ini. Saya bawa keris itu. Nah, waktu dia jalan, itu kan ada namanya bekas telapak kaki. Yang sering dipakai itu harus bekas telapak kaki. Atau bekas sepatu. Pokoknya dikenakan. Keris itu atau senjata pusaka itu yang pernah membunuh itu dibikin pangping gini. San disumpahin. Nama ini mati tidak hidup tidak sakit. Nanti dia akan ada penampakan roh kayak disiksa roh yang dalam pusaka itu. Selalu penampakannya apa? Ular. Kalau pusaka punya apa, Beda? Apa, Dada? Ular atau harimau. Ada yang juga kakek-kakek atau nenek-nenek. Tergantung pusaka itu rohnya apa. Jadi apa pakai apa, Dada? Set. Tanda. Nah, dulu sebelum saya bertobat, misalnya ada kecurian, orang nyuri kambing, bekas telapak kakinya kan ada. Keris yang pernah untuk membunuh orang ini dibacain mantra. Weng, juk, vitamin komplit. Siapa yang mencuri, kamu kejar. Hancurkan, mati ndak hidup ndak. Sumpah serapah diucapkan di keris itu. Nah, setelah itu dipangping gini aja. Itu yang nyuri pasti nanti didatangi roh. Gitu. Mati ndak hidup ndak. Yang kedua, pakai senjata yang pernah untuk membunuh. Jadi penampakan itu bisa juga karena kiriman. Jelas? Jelas? Nah, kiriman ini cirinya ada. Yaitu dalam penampakan rohnya itu membuat orang menderita dan tersiksa. Jelas? Nah, yang ketiga,
Ini penampakan yang ketiga. Yang kedua tadi adalah senjata. Dan apa saudara? Orang mati dalam usia apa? Jahat. Nah, yang ketiga yaitu penampakan roh rumah angker. Apa saudara? Apa saudara? Penampakan roh rumah apa? Angker. Nah, kalau tempat bunuh diri, maka di situ akan ada suara-suara aneh. Penampakannya berupa suara dan ada kayak piring-piring pindah. Nah, kalau di dapur, kotak ada orang masak. Itu berarti yang bunuh diri pembantu. Jelas? Ya? Nah, nanti tiba-tiba kayak ada orang ngobrol-ngobrol di ruang tamu. Tidak itu. Orang ketawa-ketawa. Satu keluarga. Berarti yang bunuh diri satu keluarga. Jelas? 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 Nah, jadi tempat bunuh diri atau tempat orang yang mati dibunuh. Nah, rata-rata penampakan orang yang mati dibunuh ini itu bukan roh orang matinya, rata-rata adalah apa saudara? Hanya untuk menunjukkan keberadaannya. Tetapi tetap mengganggu. Kalau itu tempat orang dibunuh, ada roh bangkrut sial. Makanya ada rumah-rumah tertentu disewakan, dibeli orang bangkrut sampai tinggal itu wajah bangkrut semua. Itu pasti apa? Orang mati dibunuh. Nah, sering ada penampakannya apa? Di sekitar pintu ada bayangan hitam, klebet. Kenapa di sekitar pintu? Karena kurang kerjaan. Nah, jelas? Jelas? Jadi ingat, kalau penampakan yang sampai menyiksa, itu berarti apa? Tanahku. Tapi kalau menunjukkan keberadaannya atau bikin sial bangkrut, nah itu rata-rata karena apa saudara? Tempat itu ada pembunuhan. Nah, kalau tempat orang bunuh diri, itu hawanya panas. Jadi rumah tangga itu isinya ribut terus, bertengkar, beribut, akhirnya cerai. Kalau satu rumah berapa kali orang nempatin, cerai terus. Pasti dulunya ada orang tempat orang bunuh diri. Nah, itu cirinya ada suara-suara aneh. Ada yang juga di satu kamar ada perempuan menangis. Berarti yang bunuh diri perempuan. Kalau ada gini di kamar, berarti yang bunuh diri laki-laki. Nah, tempat orang bunuh diri itu, ingat, ada kutukannya. Darah yang menuntut. Ingat, darah yang menuntut itulah menjadi landasan setan untuk bekerja. Jelas? Jadi yang penampakan itu bukan arwah orang mati. Tapi roh setan yang tapi kenapa? Ada landasannya dulu. Nah, dan yang keempat, apa saudara? Nah, ada yang juga untuk menyatakan apa? Keberadaannya. Yang keempat, manifestasi, yaitu kerasukan. Sudah perhatiin, kalau di tempat terjadinya kerasukan massal, maka di situ sebelumnya pasti banyak penampakan. Nah, tempat kejadian kerasukan massal itu pasti dulunya adalah tempat pembantaian. Nah, kalau yang dibunuh 100 orang, maka setiap 7 tahun sekali bangkitnya kutukan yang kerasukan 100 orang. Nah, pertama satu orang yang kerasukan dulu. Kerasukan, dipegang, nyetrum. Begitu megang, nyetrum langsung. Yang kerasukan 100 orang. Kalau yang dibunuh 1000 orang, maka yang kerasukan 1000 orang. Itu setiap 7 tahun. Nah, tempat seperti itu pasti ada, ingat, tempat pembantaian. Nah, kalau yang dibantai itu satu kampung. Dibantai apa saudara? Satu kampung. Maka di situ malam-malam tertentu kayak ada penampakan, kayak orang berbincang-bincang di perkampungan.
maka disebut kampung setan. Nah, ada juga kayak di hutan tiba-tiba kayak ada pasar orang ngobrol-ngobrol, gitu enggak? Jual beli. Pasar setan. Berarti dulunya di situ ada pembantaian satu pasar. Dari darahnya itu menuntut semua. Dan itu menjadi landasan setan untuk masuk dalam penampakan. Dari semua penampakan setan, intinya selalu ada dasarnya dulu. Darah yang menuntut. Jelas? Jelas? Nah, bagaimana cara untuk mengatasinya? Nah, ada juga penampakan melalui perewangan. Perewangan itu pun roh yang dipanggil itu adalah roh-roh yang dianggap sudah mati. Padahal itu bukan roh orang mati, tapi untuk menyesatkan manusia aja. Nenek saya, misalnya, contoh aja Bu, suami ibu ini meninggal. Ibu ini ingin ketemu suaminya yang dibunuh. Langsung nenek saya minta fotonya, baca mantra. Ngeblak. Bangun. Nanti berubah dari suara suaminya. Aku di alam sana dalam posisi seperti ini. Aku dibunuh orang ini jam sekian gini-gini. Tangkap. Itu namanya geblak dulu baru masuk. Nah, tapi ingat kenapa suaranya bisa sama dan persis. Betul? Betul? Nah, sekarang saya kasih contohnya. Saya minta ini ke sini. Saya senang sesama orang pendek. Nah, ini sini. Nah, ini aja. Ini untuk jadi setannya. Nah, saya Glenn, sini Glenn. Ini jadi malaikatnya. Sebab ini pendeta, takut kualat saya. Nah, sebelum dia sebesar ini pasti menjadi seorang bayi. Pernah, betul? Nah, di dalam ilmu batin, sebelum saya bertobat, dipercaya bahwa manusia ini ada namanya saudara kembar. Apa saudara? Nah, sekarang lahir. Oe. Langsung di sini ada malaikat. Haleluya. Kenapa ada malaikat? Ingat, keluarga dia orang Kristen. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kita. Amin. Nah, tapi di sini adalah setan. Kenapa ada setan? Ingat, setan seperti singa yang mengaum-ngaum mengelilingi kita. Betul? Waktu usia 1 tahun, roh ini membentuk dirinya sama seperti dia 1 tahun. Tapi malaikat tidak berubah bentuk. Usia 7 tahun, roh ini membentuk dia 7 tahun. Tapi malaikat tidak berubah bentuk. Usia 17 tahun, dia murtad menyangkal Tuhan. Malaikat pulang. Nah, dia bertapa. Maka dia ketemu roh sama seperti dia. Roh inilah yang mendampingi sejak lahir. Wujudnya sama. Dan roh ini pula yang akan menyatu dengan dirinya. Menghubungkan roh-roh yang lain. Usia 70 tahun, mati. Karena dia tidak dalam Tuhan, langsung rohnya di dunia orang mati. Namanya dunia bawah. Terpisah di antara orang hidup. Tetapi yang di kuburan adalah roh ini. Yang mendatangi anak cucunya ini. Tetapi kalau misalnya ini posisi dibunuh, cek mati. Darah menetes. Rohnya ini karena tidak dalam Tuhan langsung ke dunia orang mati.
Tetapi dari menuntut menjadi landasannya ini. Jadi yang datang ini adalah roh setan yang mendampingi dia semasa hidupnya. Inilah yang akan mendatangi dan menghantui. Jelas? 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 Jadi ingat, roh yang menghantui itu suaranya pasti sama semua. Kenapa? Dan roh ini akan menyatakan perwujudannya, penampakannya sama dengan dia. Nah, misalnya dia dibunuh, gitu. Dan darahnya ada di keris ini. Maka keris ini akan dihantui roh ini. Dan roh inilah yang akan melakukan semua keinginan yang memegang keris itu. Makanya banyak keris yang pernah untuk membunuh orang itu digunakan. Supaya roh inilah yang akan menjalankan semua misi. Jelas? Jelas? Nah, setan memang ada kuasa, tapi Tuhan lebih kuasa. Amin. Nah, mari kita buka dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 24. Kitab Ibrani pasal 12 ayat 24. Kita baca bersama-sama kitab Ibrani pasal 12 ayat 24. Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah apa? Abel. Untuk mengalahkan kutukan darah yang menjadi landasan setan untuk menjadi kutukan dan menghantui, harus dihadapi dengan darah pula. Yaitu darah yang kudus, tanpa noda, tanpa celah, dan tanpa dosa. Amin. Dan di muka bumi ini hanya ada satu darah yang tidak ada dosa keturunan, kutukan keturunan, maupun dosa perbuatan. Dan itu hanya satu manusia, Yesus. Dan posisinya mati dibunuh. Kenapa Yesus darahnya bisa berbicara? Karena Tuhan Yesus mati dibunuh, maka darahnya bisa berbicara. Nah, untuk mengalahkan kutukan darah harus dihadapi dengan darah pula, darah perjanjian. Nah, kalau saudara ada serangan ilmu hitam, serangan kuasa gelap melalui tanah kuburan berupa foto maupun senjata yang untuk menghantui. Ingat, yang mendatangi itu bukan roh korban, tetapi setan yang mendampingi korban itu semasa hidupnya. Jelas? Nah, ini akan menghantui. Karena ada landasan dasar yang berupa namanya kutukan. Nah, saudara, kalau saudara menghadapi itu, selalu ada penampakan kayak orang nyekik gitu, atau menyiksa, mencakar kayak ada binatang, saudara. Nah, saudara harus hadapi dengan darah Yesus. Ingat, untuk mengalahkan setan, mengusir setan, ada 3. Pertama, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kedua, bila ada saudaramu yang sakit atau yang kerasukan setan, olesi minyak dalam nama Tuhan. Tapi yang ketiga, mereka orang-orang percaya mengalahkan iblis dengan darah anak domba. Apa saudara? Dengan apa? Dengan apa? Darah anak domba. Nah, jadi kalau saudara ada serangan yang berupa dari senjata pusaka atau foto yang ada di kuburan, cara mengalahkannya, ikut saya semua. Darah Yesus, sucikan tubuh jiwa rohku. Segala kutukan, segala serapah, segala mantra, kami patahkan, putuskan, hancurkan dalam nama Yesus. Darah Yesus sudah batalkan segala kutukan serapah. Jadi ingat, yang dibatalkan itu adalah
kutukan serapah. Karena darah menuntut itu hanya untuk landasan. Kuburan dan senjata pusaka. Jelas? Itu yang perlu dibatalkan adalah apa? Kutukan apa? Serapah. Karena pada itu dikasihkan di kuburan, itu disumpahin dulu. Baru jarum itu ditancapkan. Kalau ditancapkan bagian kepala akan sakit sekali. Tancapkan dada mengkap-mengkap gitu. Diperiksa dokter tidak ada penyakitnya. Santet itu ada berbagai macam jenis. Tapi santet yang tidak bisa dikenali dengan jejak adalah jenis santet yang pakai kuburan. Karena tidak ada benda-benda logamnya. Tapi yang bersangkutan sakitnya setengah mati. Betul? Tancapkan kepalanya nanti akan kayak pecah, kayak melebihi vertigo. Dan datangnya, cirinya ada, mendekati jam 6 sore. Waktu mendekati jam 6 sore, kayak kepala mau pecah. Nah itu. Itu berarti ditaruh fotonya di kuburan. Jelas? Nah kalau yang ditancapkan jarumnya itu di dadanya. Dadanya mengkap-mengkap. Kayak orang sak napas. Dan setelah itu jam 12 malam waktu tidur. Ada menindih gini. Terus bagian dada. Satu titik aja. Berarti itu ada di fotonya ditaruh di kuburan. Nah itu pakai kutukan apa? Serah. Nah ini semua. Darah Yesus. Hancurkan. Putuskan. Batalkan. Segala kutuk serapah. Jelas? Ini kalau menghadapi apa? Foto yang ditaruh di atau senjata yang pakai di pangping gini. Itu bisa lewat telapak tangan atau lewat kaki, langsung dijejet, bacain mata, serapai. Ingat, jangan dipraktekkan. Jelas? Jelas? Nah, yang kedua, kalau saudara menghadapi tanah kuburan, apa saudara? Tanah apa? Tanah apa? Kuburan. Untuk membuat bangkrut atau mati sandang pangan. Nah, semua rezeki, semua berkat, semua keberuntungan pasti ada jalannya. Betul? Buktinya kita buka toko pasti di pinggir jalan. Tidak mungkin di puncak gunung tengah hutan. Siapa yang beli? Betul? Betul? Nah, untuk matahkan kutukan ini, berarti yang digunakan ada tanah kuburan. Nah, jenis kutukannya ini beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama itu menyerang pribadi. Kalau yang kedua ini menyerang masa depan. Ikutin saya semua. Darah Yesus buka masa depanku. Darah Yesus buka berkat tempat ini. Darah Yesus buka jalan masa depan. Darah Yesus buka keberuntungan tempat ini. Segala roh-roh jahat, roh-roh setan, roh-roh gelap keluar dalam nama Yesus. Jelas? Kalau saudara punya toko atau pabrik, dikerjain tanah kuburan, setiap pagi sebelum buka toko atau pabrik mau kerja, doa dulu di situ. Darah Yesus buka masa depan. Nah, sekalipun dikasih tanah kuburan 1 truk tidak ada masalah untuk ninggiin rumah. Jelas? Jelas? Nah, yang ketiga, kalau itu rumah tempat pembunuhan atau orang bunuh diri, selalu ada penampakan apa? Bayangan dan suara-suaraan aneh. Ingat, semua penampakan pasti ada landasan. Landasannya, dasarnya ada darah yang menuntut. Dan di tempat darah yang menuntut, ingat, Tuhan mengutuk. Kenapa? Alkitab mengatakan sendiri, siapa yang membunuh manusia, Allah akan menuntut. Baik manusia maupun binatang. Betul? Betul? Nah, kalau itu tempat rumah orang dibunuh,
atau cirinya rumah-rumah seperti itu dijual susah. Itu rumah angker. Nah, sudah doanya ini semua. Darah Tuhan Yesus sucikan tempat ini. Tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. Segala roh-roh jahat, roh-roh setan, roh-roh kutuk, roh-roh gelap keluar dalam nama Yesus. Darah Yesus sucikan tempat ini. Jelas? Nah, kalau tempat kecelakaan mati, dor mati itu, maka di situ ada penampakan orang lewat. Anak kecil lewat, kakek-kakek lewat. Namanya roh maut. Maka tempat itu sering ada kecelakaan didahului dengan penampakan. Penampakannya selalu apa? Korban-korban yang mati di situ. Tapi ingat, itu bukan arwah orang mati, karena roh itu milik Tuhan. Nah, darahnya menuntut. Setan landasan untuk situ. Maka suara bisa sama. Nah, ini semua darah Yesus hancurkan roh maut. Darah Yesus sucikan tempat ini, tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. Roh-roh jahat, roh setan, roh gelap keluar dalam nama Yesus. Kalau tempat terjadi pembunuhan massal, terjadi apa? Banyak kasus kerasukan ini semua darah Yesus sucikan tanah ini, tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. Roh-roh jahat, roh-roh jin, roh kutuk, roh gelap keluar dalam nama Yesus. Jelas? Nah, saudara, pernah ada tanya sama saya, Pak Daud pernah enggak pakai anggur perjamuan kudus? Saya akan ceritakan, tapi ini bukan doktrin. Ini pengalaman hidup saya. Tapi ingat, jangan digunakan kalau tidak terpaksa. Kecuali Tuhan sendiri yang perintahkan. Jelas? Jelas? Suatu kali saya diminta ada di Surabaya. Waktu itu saya baru bertobat. Saya itu waktu bertobat, itu saya itu diajar doa itu hanya darah Yesus. Pokoknya kalau kamu ngalahkan setan model apapun, kamu ngomong darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku, dalam nama Yesus setan keluar, darah Yesus sucikan bentengnya aku. Dia ngajari doa itu dulu Pak Stefanus Pinggi, udah meninggal dia, udah dipanggil Tuhan. Nah, dia ngajar saya hanya simpel, darah Yesus. Karena saya ini kalau doa macam-macam bingung. Nah, makanya dia ngomong, dah kamu doa darah Yesus. Ingat, doa itu tidak perlu muluk-muluk. Tapi penting ada dasar dari hati yang benar. Amin. Nah, baru saya bertobat, saya nanganin kasus di Surabaya, di satu pabrik. Dulunya tanah ini adalah tempat pembantaian zaman PKI. PKI dibunuh di situ, digorok di situ. Jadi diangkut pakai truk-truk itu, saya dibikin satu lubang, saya digorok di satu lubang itu. Mayatnya dibawa di truk, dibuang di tempat lain. Nah, lubang itu ditanemin pohon apapun tidak bisa tumbuh. Nah, sama pengusaha itu punya pabrik, dibangunlah pabrik. Pada waktu pembangunan itu banyak kerasukannya. Banyak kerasukannya. Nah, setelah banyak kerasukannya, tetap sampai jadi pabrik. Pabrik itu harusnya berjalan 3 shift, tapi hanya jalan 1 shift aja. Kenapa? Begitu jam 6 sore ke atas, tiba-tiba itu kabel bisa nari-nari. Setelah itu, mesin jalan sendiri-sendiri, dan lampu padam terang, padam terang, padam terang. Wah, nyala, padam, terus lah. Dan ada penampakan orang-orang digorok. Gini. Nah, karyawannya hari pertama datang sore bubar. Dan penampakannya itu tidak hanya malam Jumat, setiap hari. Sampai satpamnya aja
Nggak berani masuk dalam pabrik. Hanya ada di pinggir gini, ngeliatin gini. Gitu loh. Itu di Surabaya. Itu kejadiannya 20 tahun yang lalu. Saya masih ingat itu. Karena pengusaha ini Kristen, maka dipanggillah orang pendeta. Pendeta doa dalam nama Yesus, setan keluar dan dikasih minyak urapan. Waktu pendeta datang, setannya keluar. Waktu pendeta keluar, setannya datang. Oh, ini kejadian benar. Nah, sampai dipanggil. Pendeta-pendeta itu banyak. Dari luar negeri sampai dalam negeri. Ekspor, impor. Bayangin, dah. Wah, udah. Itu pabrik itu sudah dikasih minyak urapan. Mungkin 1 tronton sudah, dah. Karena setiap pendeta bawa minyak. Wah, di minyak udah. Ini pengalaman, ini bukan doktrin, dah. Nah, sampai terjadi namanya RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, untuk membahas setan di pabrik, dah. Itu sampai RUPS, dah. Karena apa? Kalau pabrik hanya jalan 1 shift, bangkrut, saudara. Karena harus 3 shift, dah. Karena apa? Kalau mesin itu dinyalakan, kan ngangkat listriknya gini kan mahal, dah. Nah, kalau setiap hari harus ngangkat terus ya tekor, dah. Dan 2 shift libur. Dan saat pamen tidak ada yang berani masuk dalam situ, dah. Wong kepalanya gini-gini terus, dah. Dan itu kabel jalan senari-nari gitu, dah. Bosnya yang pertama tidak percaya, ngelihat gini-gini, takut juga. Dia lihat sendiri. Jadi bos-bosnya yang punya saham di pabrik itu ngelihat sendiri, ya takut semua. Dah, saya masih ingat itu. Sampai RUPS, bayangin. Dah. Nah, karena apa? Bisa kolab pabrik itu, dah. Nah, saya dipanggil. Waktu itu saya diajar Pak Stefanus Pinky doa dalam nama Yesus, setan keluar, darah Yesus sucikan. Saya itu kasih minyak urapan seperti biasanya. Setan keluar, setan keluar, setan keluar. Pas saya doain, setannya keluar. Saya kasih minyak urapan. Jadi yang ngasih minyak urapan itu udah banyak. Oh, berapa tahun yang nangani kasus itu tidak selesai-selesai. Bosnya yang pabrik ini, Pak Daud, yang sudah-sudah. Ingat sudah, itu sampai dibuka persekutuan. Saudara. Waktu persekutuan, setannya keluar. Habis persekutuan, setan datang. Saudara. Itu terus, saudara. Terus itu bertahun-tahun. Saudara. Mau pabrik, mau bangkrut itu. Saudara. Pak Daud yang sudah-sudah, yang lain juga seperti itu. Pak Daud jangan pulang dulu. Nginep di Surabaya dulu. Saya tungguin 1 minggu di situ. Yang kerasukan tambah banyak, adalah malah penampakannya malah apa? Kepala terbang. Waduh, saya doa. Waktu itu saya doa gini, Tuhan, kalau aku gagal, lebih baik aku pensiun jadi hamba Tuhan. Malu lah nganani kasus ini kalau gagal. Saya ngomong, Pak, beri saya kesempatan untuk terakhir kalinya. Saya tak doa puasa dulu. Saya doa puasa. Tuhan, berikan aku jalan keluar ini. Ini sudah diusir setan dalam Yesus. Udah banyak pendeta. Minyak urapan udah 1 tronton. Ini kurang apa lagi? Betul lah? Betul lah? Udah didoain, udah dikasih minyak, kurang apa lagi? Tiba-tiba Tuhan ngomong, harus dengan darahku sendiri. Ada apa Tuhan? Karena di situ, di lubang itu, banyak darah yang menuntut dalam 1 lubang. Saya dikasih dalam surat Korintus, inilah tuh, dan ini adalah darahku. Saya bangun doa. Karena itu yang pertama kali. Pokoknya itu pelayanan paling rugi ya waktu itu. Saya cari anggur. Asli red wine. Bukan sirup loh.
Karena itu pertama kali. Saya masih ingat 20 tahun yang lalu tuh harganya 500.000. Dan waktu itu saya masih ingat, saya kerja plastik, kelilingan plastik, sehari hanya untung 5.000. Pelayanan paling tekor kan. Dan saya masih ingat khotbah waktu itu, PK-nya tahu enggak berapa? 20.000. Berarti berapa kali khotbah? Itu 20 tahun yang lalu. Saya masih ingat waktu itu khotbah di Surabaya 20.000 maksimal, PK-nya 50.000. Saya masih ingat itu. 20 tahun yang lalu itu, Saudara. Dan apa yang terjadi? Saya beli itu red wine 500.000. Bayangin berapa kali khotbah. Saya cari yang asli. Nggak taunya red wine itu tergantung umurnya. Saya nggak ngerti, tak pilih yang paling umur paling tua. Red wine ini, saudara, saya doa puasa. Saya pegang botol ini. Kenapa? Pertama, nyesel. Kedua, kok malis terus sekali. Dan saya tidak bisa nikmati lagi. Saya doa anggur ini. Doa puasa berapa hari? Tuhan Yesus, ubah anggur ini menjadi darahmu sendiri. Bukan lambang lagi, tapi menjadi darahmu sendiri untuk mematahkan kutukan, menghancurkan roh kegelapan. Ubah anggur ini darah Yesus. Berapa hari saya doa puasa. Setelah itu, saya percikin dikit-dikit itu darah. Dikit-dikit itu. Nah, di tempat lobangnya itu, lobangnya itu kayak tanah lobang itu, yang orang dibunuh banyak sekali itu, ratusan di situ, digorok dan mayatnya dibuang tempat lain. Jadi mayatnya dibuang tempat lain. Itu saya percikin, saya doa darah Yesus, darah Yesus. Nah, terusan yang punya pabrik sama yang pemegang sahamnya sudah didoain Pak Daud, sudah. Pak Daud tidak boleh pulang dulu. Kita cek dulu. Seminggu saya di Surabaya. Seminggu di Surabaya. 2 minggu tidak ada masalah. Saya pulang ke Solo. 3 minggu, 1 bulan tidak ada masalah. Langsung pabrik itu jalan 3 shift sampai sekarang. Nah, itu pengalaman saya. Nah, ada lagi kejadian di daerah itu, namanya apa itu, pohon ini adalah pohon angker. Jadi dibegu tidak mempan, di bulldozer berhenti bulldosernya, di senso, tidak mempan adalah. Wah, ini udah didoain juga. Saya tidak mau pusing, dah. Saya ambil perjamuan kudus, saya doa, dah, siramin. Tebang, bruk, dah, selesai. Tapi ingat, kalau kasus yang berat, baru pakai itu. Kalau belum berat, jangan. Makanya kalau betul-betul berat, saya baru pakai. Itu doa puasa dulu. Karena tergantung yang imanin doain toh. Kalau hanya ya, nggak bisa lah. Harus ada makanya kalau perjamuan kudus, kalau saya ada hal seperti itu saya doa puasa dulu, tidak sembarangan, tidak berani langsung. Itu kasus berat gitu dah. Kasus apa? Kerasukan masalah. Kasus berapa? 2.000 orang. Wah, nanti dulu dah. Saya nanti dulu, tak siapin dulu. Itu pasti. Untuk apa? Doa puasa. Nah, itu pengalaman saya kehilangan uang 500.000. Nah, tapi sekarang udah aman, udah beli, udah
Tuhan udah berkati saya. Kalau waktu itu zaman susah bener. Saudara. Itu ngerintis patik itu sehari 5.000 loh saudara. 5.000 sebulan berarti berapa? 150.000. Kalau 500.000 berapa bulan? Harus doa kerja bakti. Oke, siapa yang mau tanya? Oke. Saya mau nanya, kan itu kan di Tanjakan Emen sering terjadi kecelakaan. Itu kan dari dulu sampai sekarang kan kecelakaannya kan di tempat itu terus. Nah, yang jadi pertanyaannya itu emang udah ada penunggunya gitu, minta tumbal atau gimana gitu. Terus kalau misalnya didoain, nanti bisa ke situ lagi nggak si setannya gitu? Oh, berarti tempat kecelakaan itu adalah apa? Ada rohma, karena di situ ada orang yang mati kecelakaan, mati sebelum waktu, darahnya apa menun? Roh setan pakai dasar landasan itu untuk kutukannya, itu namanya tumbal. Nah itu harus dipatahkan dengan darah Yesus, bisa dipatahkan. Oke? Termasuk tempat kejadian orang tenggelam. Nanti selalu ada penampakan, ada rambut panjang, namanya onggoinggi. Wah, diambil rambutnya, keseret mati. Kalau ada yang minta tolong, langsung masuk, lep mati. Itu biasanya tempat kejadian orang tenggelam mati, itu banyak makan korban. Penampakannya roh itu, darah menun, itu harus dihancurkan, disucikan dengan darah Yesus. Oke? Lagi? Pak Daud itu dulu kan pernah mengalami kecelakaan sampai akhirnya dinyatakan meninggal. Maksudnya tidak tertolong gitu nyawanya, tapi Tuhan bilang kan kalau Pak Daud itu tidak akan dipanggil Tuhan sebelum menikah. Nah itu bisa tolong diceritakan, soalnya belum pernah kesaksian. Makasih. Bulan depan aja. Tapi yang jelas, waktu saya ada di surga, saya lihat satu hal. Jadi sebenarnya, apa yang akan terjadi atas hidup kita, di surga itu sudah ada. Jadi kita sebenarnya menjalani aja. Itu kemahatauan Tuhan. Waktu itu saya ngelihat satu hal, saya masih ingat. Indonesia akan terpecah menjadi 3. Satu, Timor Leste sudah pecah, betul? Nanti ada 2. Yang 2 itu apa, saya tidak dijelasin. Tapi yang jelas pecah di 3. Dan akan ada krisis. Jadi Indonesia pulih itu 25 tahun, dimulai dari awal krisis 98. Tambah 25 tahun. Berarti pemulihan Indonesia tahun berapa? 2023. Tetapi sebelum pemulihan akan terjadi krisis ekonomi juga. Tahun lalu saya pernah khotbah di tempat ini. Siapa yang datang tahun lalu? Coba angkat tangan. Coba angkat tangan. Saya khotbah bahwa 2018 tahun ini akan terjadi krisis. Sekarang harga-harga barang naik. Yang tidak naik harga diri. Dan dolar sudah naik loh ini. 13.700. Loh. Nah, tapi percaya Tuhan pasti pelihara kita. Nah, kalau 98 itu krisis politik. Begitu Pak Harto jatuh, ganti Habibie, langsung ada pemulihan. Kalau sekarang krisis bener. Hah? Ngerti?
Krisis benar. Tapi krisisnya ini, ingat saudara, pasti Tuhan tolong. Kan dunia ini juga baru krisis, betul? Ini dunia kan krisis. Nah, pajak naik. Semua apa-apa naik. Ini dolar juga naik. Yang paling diwaspadai kalau dolar tembus 14.000 ke atas. Deg-degan semua kan? Betul? Betul? Tapi ingat, percaya Tuhan pasti pelihara. Karena sebelum pemulihan Indonesia akan terjadi suatu krisis. Tapi krisisnya itu tidak diterima lengkap sama Tuhan. Hanya harus melewati itu dulu. Jelas? Jelas? Dan ingat, tahun lalu saya sudah beritahu, suruh tahun ini dan tahun depan beli apa? Tanah. Karena harga tanah properti akan gini. Beli tanah jangan dalam kota, desa-desa. Ini tidak apa-apa ya saudara. Sekarang saya kasih tahu. Kalau saudara beli tanah per meter 10 juta, mau naik tahun depan 20 juta, itu berat. Tapi kalau saudara beli tanah per meter 100 ribu, tahun depan naik 200 ribu, itu paling mudah. Betul? Nah, makanya belilah di desa. Untuk apa? Berkebun. Yang tidak terpengaruh krisis keuangan, ekonomi adalah pertanian. Yang bicara food, makanan. Tapi bukan sawit loh ya. Karena semua orang pasti makan. Betul? Apalagi tanah kita ini subur. Nah makanya sekarang saudara kalau ada berkat beli tanah. Tapi beli tanah jangan ngawur. Harus pinggir jalan, 2 mobil bisa lewat. Kalau di desa udah pasti harganya tidak terlalu mahal. Karena kenyataannya saya beli per meter hanya 200 ribu. Tapi di lereng Merapi. Loh, saya beli untuk perkebunan. Tapi jaraknya jauh. Jarak ya di atas 20 km lebih. Kok jaraknya 10 kilo ada pelatih melepus. Wah. Oke, lagi. Ini. Pak, saya mau bertanya, kalau kita kadang tidur kayak ada yang nindihin, itu ada pengaruh kuasa gelap atau masalah peredaran darah? Nah, sering apa? Sekali 2 kali. Kalau sering itu gimana? Nah, waktu itu sesek enggak? Pernah ngalamin kayak yang nindihin, terus kayak ada yang nyekik juga, saya ngeliat tangan. Berarti di rumah itu ada setannya. Rumahnya itu ada setannya. Tapi kalau itu karena pernapasan, gejala, itu pada waktu ditindih itu nafas sesek. Itu berarti memang peredaran darah. Tapi kalau penampakan roh itu hanya dicekik gini toh. Tapi napas ini tetap tidak terasa tertindih. Nah rasanya gimana? Waktu itu kayak yang sesak juga sih. Oh berat peredaran darah. Oke, ini ibu ini. Pada tahun 2010 saya pernah sakit. Itu dibuat orang, gitu ya. Tapi itu tuh dia berbuat begitu karena usaha saya. Saya dagang di pasar gitu ya. Ya agak maju lah di antara langganan yang lain ceritanya ya. Terus udah gitu setiap itu tuh sakit saya, setiap malam sakit ya seperti Pak Daud tadi bilang. Terus lama-lama ya udah kesini kan saya udah percaya dengan Yesus, ya nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Nah ada lagi kejadian sekarang ini baru 1 bulan. Setiap saya mau meningkat langganan banyak,
tiba-tiba kadang-kadang cuma datang berapa orang langganan ya. Kata langganan saya bilang yang lain, kok Enci tutup katanya. Usaha nggak buka, kemana aja katanya gitu. Itu berarti tanah kuburan. Kalau tanah kuburan itu orang tidak bisa lewat. Kelihatannya doa darah Yesus buka jalan tenang aja, kecil. Terima kasih Pak Daud. Oke, sekali lagi. Berarti itu tanah kuburan. Mau nanya Pak, misalnya yang mati dibunuh ini orang benar. Apakah juga misalnya dia dikubur, apa juga kuburannya kalau misalnya ada foto ditanam di situ, apa juga rohnya getayangan gitu? Ingat, Alkitab berkata darah martir adalah benih gereja. Yang bisa untuk kutukan adalah darah yang menuntut penjahat. Kalau orang baik atau orang mati tua atau karena sakit meninggal, itu darahnya tidak menuntut. Memang udah waktunya meninggal. Itu tidak bisa dipakai. Yang dipakai itu adalah darah yang menuntut dari penjahat. Darah pendeta tidak bisa. Nah, jadi kan tadi yang ada 3 orang di depannya, itu kan orang jahat. Kalau misalnya ini ada orang benar, apakah juga ada malaikatnya yang istilahnya menyerupai dia? Misalnya nanti dia meninggal, rohnya dipanggil, apakah itu juga keluar atau tidak ada? Malaikat tidak pernah berubah bentuk menjadi orang mati, tidak. Jadi kalau misalnya kita datang ke pendeta berdoa, kita minta roh suami atau orang tua kita, pendeta katanya bisa panggil rohnya, kalaupun itu orang benar ya. Berarti itu salah ya Pak? Roh setan yang menyamar. Itu basic dasarnya selalu ada di kitab 1 Samuel. Iya. Pasal 28. Itu bukan roh Samuel. Dalam konteks pemanggilan roh, suatu roh yang bisa dipanggil datang, maka pangkat roh itu lebih rendah dari sang pemanggil. Presiden panggil menteri, karena presiden lebih tinggi dari menteri. Menteri panggil presiden, menteri dipecat, betul? Betul? Nah, dukun sama nabi, pangkatnya tinggi mana? Nabi. Tapi roh ini bisa dipanggil oleh dukun, perempuan di indoor. Berarti bukan roh Samuel. Nah, dan yang kedua, muncul dari dalam tanah. Sesuatu yang ilahi datang dari atas, Elia dan Musa. Waktu Yesus dimuliakan. Yang ketiga, Saul sendiri tidak lihat. Dia ngomong, apa yang kau lihat, perempuan di indoor? Ada sesuatu yang muncul dari dalam bumi. Saul sendiri tidak lihat. Konteks ilahi di sini adalah konteks penyembah berhala, perempuan di indoor, dukun. Nah, banyak orang terjebak karena ada kata ilahi di sini. Kata ilahi ini ucapan bukan dari Saul, tapi ada petenung, dukun. Kayak orang perewangan yang order itu tidak lihat, yang lihat dukunnya. Jelas? Yang keempat, nubuatnya tidak terjadi. Saul, engkau dan anak-anakmu besok bersama-sama aku. Kenyataannya, ingat, anak kandung Saul ada yang hidup waktu itu. Tidak ikut dalam peperangan dan selamat. Namanya Mikal, istrinya Daud. Betul? Dan yang kedua, Isi-Boset, yang akhirnya menjadi raja menggantikan Saul. Walaupun setelah itu mati dibunuh sama ajudannya. Setelah itu Mephiboset, cucu Saul. Artinya tidak seluruh keluarga Saul mati. Hari itu dalam pertempuran. Dan yang kelima, dari buahnya lah kamu akan tahu. Nah, banyak orang salah gini ya. Dalam dunia roh itu banyak sekali tipuan dan jebakan. Dikira orang mati bisa diinjili. Orang mati tidak bisa diinjili. Yesus turun ke dunia orang mati, itu artinya apa? Injil itu artinya adalah kabar baik. Amin. Amin. Kabar kemenangan. Amin. Kabar kemenangan, kabar baik, kabar kesukaan.
waktu Yesus datang ke dalam dunia, harus disaksikan semua alam. Yang pertama adalah alam surga. Malaikat memuji menyembah Tuhan. Betul? Betul? Ingat, di mana? Di Bethlehem. Gembala di Efra. Betul? Nah, malaikat. Kedua, setan juga menyaksikan. Sehingga pakai Herodes berusaha untuk membunuh bayi Yesus. Betul? Betul? Dan sejarah mengatakan bahwa Yesus Kristus atau Isa Al-Masih, ingat, lahir 2000 tahun yang lalu. Artinya apa? Sejarah manusia dan alam nyata menyaksikan kedatangan Allah yang datang ke dalam dunia. Buktinya, tahun ini ada tahun Yesus Kristus, tahun Masehi. Ingat, bukan tahun Arab, tahun Jawa, atau tahun Cina. Yang dipakai seluruh dunia, tahun Kenapa tidak tahun Cina? Karena penduduk terbesar dunia adalah Cina. Orang Cina kencing bersama, Indonesia banjir. Betul? Betul? Tetapi yang dipakai seluruh dunia adalah tahun apa? Yesus, tahun Masehi. Ingat, waktu yang berkuasa atas sejarah dunia itu adalah Allah. Allah datang ke dalam dunia yang berkuasa atas sejarah. Langsung berubah tahun sebelum Masehi dan tahun Masehi. Betul? Betul? Dan pada waktu dia mati dan bangkit hari yang ketiga, baik yang percaya Yesus atau tidak percaya, baik teroris maupun bukan teroris, baik yang ngebom maupun tidak ngebom, semua memperingati hari kebangkitan Yesus. Hari Minggu libur semua. Betul? Betul? Kalau tidak libur, melembur. Betul? Betul? Coba saudara di Cina, ngomong aja, Minggu tidak libur. Dibawa ke rumah sakit jiwa. Betul? Libur pasti, tanggal merah. Betul? Ingat, kalau dia bukan Tuhan, dia tidak bisa lakukan itu. Karena dia adalah Tuhan yang berkuasa atas sejarah. Betul? Dan ingat saudara, surga menyaksikan Allah turun ke dalam dunia. Malaikat menyaksikan, alam nyata menyaksikan, setan yang belum menyaksikan adalah dunia orang mati. Maka Yesus pada waktu mati, ingat, yang bisa datang ke dunia orang mati adalah apa? Orang mati, betul? Betul? Yesus datang ke dunia orang mati untuk menyatakan apa? Kemenangannya. Karena musuh yang paling besar adalah kematian. Kenapa saudara? Ingat, kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah iman kita. Betul? Betul? Raja hebat apapun mati tidak bangkit-bangkit. Ada orang mati, bangkit mati lagi. Betul? Betul? Yang belum menyaksikan kedatangan Mesias yang dijanjikan adalah apa? Dunia orang. Maka Yesus perlu datang ke dunia orang mati. Menyatakan bahwa Mesias yang dijanjikan sudah datang. Itu kabar kemenangan. Dan bangkit hari yang ketiga. Jelas? Nah, kenapa perlu ke dunia orang mati? Ingat saudara, supaya semua alam melihat surga, setan, manusia, dan orang mati. Saya rasa sudah cukup, kita mau doa pelepasan. Mari kita bangkit berdiri saat. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya percaya kita pasti diberkati. Apabila kita diberkati dengan tayangan hari ini, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain, agar mereka juga diberkati. Firman Tuhan mengatakan, diberkati untuk memberkati, sehingga nama Tuhan dipermuliakan
dan namanya diagungkan. Sahabat, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari tayangan hari ini. Marilah catat poin-poin yang telah disampaikan, kita simpan dalam hati dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kita pasti akan bertemu di yang namanya masalah. Kita tidak perlu undang masalah, tetapi dia sendiri akan menghampiri kita dengan maksud menguji iman kita, apakah kita tahan uji dan tetap mengandalkan Tuhan atau tidak. Tetapi apabila kita menang atas masalah itu, maka kita juga akan mendapat pujian dari Sang Pencipta. Karena kita tahan uji dan terus mengandalkan Tuhan, tidak hanya dapat pujian, dapat mahkota juga. Mahkota abadi karena kita setia dan tetap kuat dalam Tuhan. Shalom, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar satu tema yang tentu pasti akan memberkati kita, yaitu memilih yang benar. Orang percaya pasti memilih yang benar, memilih kegiatan pekerjaan yang benar yang menguntungkan dirinya di masa depan. Apabila hari libur, apakah yang akan kita lakukan? Apakah kita bermain game sepanjang hari dan membuka aplikasi main game sepanjang hari? Apakah itu yang akan kita lakukan? Orang percaya pasti menggunakan waktu yang sangat bijak. Bisa belajar, bisa beristirahat, dan juga bisa membantu orang tua. Jadi sekali lagi, orang percaya pasti menggunakan waktu sebaik-baiknya. Dia belajar, dia juga beristirahat, dan dia juga membantu orang tua, membantu orang-orang di sekitarnya. Sekali lagi, orang percaya pasti memilih yang benar. Ingat, 3B. Yang pertama adalah belajar, bekerja, dan beribadah. Ingat hal ini, ingatlah selalu belajar, ingatlah selalu bekerja, dan beribadah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekali lagi kita akan belajar tentang tema memilih yang benar. Kita belajar dari tokoh satu Perjanjian Lama, satunya Perjanjian Baru. Kita mulai saja belajar dari tokoh Perjanjian Lama, yaitu Nuh. Kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Nuh. Hal-hal apa yang akan kita pelajari? Mari kita dalami. Kejadian 6 sampai 10. Tetapi kita fokus di Kejadian 6 ayat 5 sampai 8. Mari kita baca firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Mari kita pelan-pelan mempelajari ayat ini. Pertama, ketika dilihat Tuhan dari sorga, Tuhan melihat ke bumi dan dia melihat dan mendapati kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Di sini kita tahu bahwa alasan Tuhan marah itu karena ulah manusia. Kita lihat ulah manusia ini mengakibatkan hal apa saja. Pertama, Tuhan menyesal ya karena ulah manusia itu, sehingga lingkungan sekitar, yaitu hewan, binatang-binatang juga mendapat hukuman dari Tuhan. Jadi dari ayat ini kita bisa tahu bahwa Tuhan menyesal karena ulah manusia, dan dampak dari itu hewan-hewan pun mendapat resiko, mendapat konsekuensinya dari perbuatan manusia. Ketika kita membuang sampah sembarangan, apa yang terjadi? Tentunya pencemaran air. Binatang yang hidup di air tercemar dan hewan-hewan atau binatang yang hidup di air bisa mati karena ulah manusia membuang sampah sembarangan. Jadi
marilah kita menjaga lingkungan kita sebaik-baik mungkin. Baca ayat 7 ya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tuhan menyesal karena manusia, karena itu hewan pun kena dampaknya. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia. Mengapa Nuh mendapat kasih karunia? Mari kita dalami. Siapa Nuh? Nuh adalah orang yang benar di mata Tuhan. Ingat, orang benar belum tentu benar di mata Tuhan. Tetapi orang yang dibenarkan Tuhan, yang sudah diampuni Tuhan, dimaafkan Tuhan, dihapuskan Tuhan dosanya, dibenarkan oleh Tuhan karena dia percaya, karena saya percaya kepada Tuhan dan kemudian saya dibenarkan, maka orang benar ini mestinya melakukan hal-hal yang benar yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti Nuh. Nuh benar di mata Tuhan dan dia mendapat kasih karunia dan dia dibebaskan dari malapetaka kedahsyatan air bah. Oke, kita belajar lebih dalam lagi. Tidak mau terpengaruh oleh pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Artinya Nuh tidak mau terpengaruh pikirannya dengan pikiran-pikiran dunia, perkataan-perkataan dunia, perbuatan-perbuatan dunia yang tidak memberikan contoh. Dia tidak mau mencemari pikirannya, perkataannya, dan perbuatannya. Kita tahu bahwa sebuah kapal tidak akan tenggelam dengan air yang di sekitarnya. Akan tetapi kapal itu akan tenggelam apabila air yang di sekitarnya sudah masuk ke dalam. Artinya kita tidak akan bisa terpengaruh apabila kita tidak mengizinkan perkataan-perkataan orang masuk ke dalam pikiran kita. Jadi pikiran kita ini adalah sebuah aset, sebuah properti yang sangat berharga. Jangan kita mau dikotori, dirusak properti kita oleh perkataan-perkataan orang. Jangan sekali-kali mengizinkan hal itu masuk ke alam pikiran kita. Tetapi mari kita pikirkan yang ada di atas, yang di sorga, yang indah, yang mulia. Itulah yang dilakukan oleh Nuh, sehingga Nuh berkenan di mata Tuhan. Senantiasa hidup bergaul dan beriman kepada Allah. Orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, maka senantiasa dia bergaul dan beriman kepada Tuhan. Apa yang dia lakukan, yang ada di Alkitab yang benar, perkara-perkara yang baik, itulah yang kita lakukan. Memang dalam Alkitab banyak sekali peristiwa, banyak sekali kejadian dituliskan untuk satu hal, informasi, satu hal lagi, pengajaran. Jangan kita menjadikan informasi itu dari pengajaran, tetapi carilah pengajaran yang menguatkan kita. Oke? Yang berikutnya, menjadi berkat dan contoh bagi keluarganya dalam ketaatan, kesalehan, iman, dan perbuatan baiknya. Nuh menjadi berkat dan contoh bagi keluarganya dalam ketaatan, kesalehan, iman, dan perbuatan baiknya. Jadi seorang bapa, seorang kepala rumah tangga harus mengikuti teladan yang diberikan Nuh kepada anak-anaknya, menantunya, bahkan istrinya. Inilah contoh yang memilih dengan benar. Berikutnya kita belajar dari seorang tokoh di Perjanjian Baru, yaitu Paulus. Hal apa yang akan kita pelajari? Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 6. Kita akan membaca dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 2. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Siapa Paulus? Paulus memiliki doktrin yang begitu keras. Ajarannya menyakiti orang lain adalah salah. Tapi Paulus merasa benar. Ketika dia menyakiti orang lain, ketika dia menangkap pengikut Tuhan dan menjebloskan ke penjara, menganiaya, dia merasa benar akan hal itu. Tetapi sekali lagi,
ajaran yang menyakiti orang lain adalah salah. Tuhan tidak pernah mengajarkan, bahkan agama-agama di dunia tidak pernah mengajarkan menyakiti orang lain adalah benar. Tidak, tetapi menyakiti orang lain adalah ajaran yang salah. Orang yang bertemu dengan kebenaran, Yesus, pasti melakukan dan memilih yang benar. Kita lihat, Saulus yang begitu bengis, begitu keras, begitu kejam, ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, dia menjadi lunak, dia menjadi bertobat, dan dia menjadi orang yang memilih yang benar. Sekali lagi, orang yang telah bertemu dengan Tuhan Yesus pasti berubah. Jadi sahabat, apabila sahabat punya nenek, kakek, bapak, ibu, apapun itu, bawa mereka dalam doamu, doakan mereka. Ketika mereka bertemu dengan Tuhan, maka mereka akan berubah. Jadi sekali lagi, orang sekeras apapun, sebejat apapun, sebengis apapun, ketika dia bertemu dengan Tuhan, pasti lunak dan mengalami perubahan yang luar biasa. Contohnya adalah Paulus ini. Paulus memilih untuk menjadi pelayan Tuhan. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia dibutakan dan dia di sana bertobat, berpuasa, kemudian dipulihkan, disembuhkan butanya, dan akhirnya dia memilih menjadi pelayan Tuhan. Memang Tuhan telah memilih dia dan menyiapkan dia menjadi penginjil luar biasa. Paulus menjadi penginjil yang luar biasa. Dari 27 kitab perjanjian baru, 13 diantaranya Pauluslah yang menulis atas ilham yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi sahabat, orang yang telah dipilih Tuhan pasti memilih yang benar. Orang yang dibenarkan Tuhan pasti melakukan hal-hal yang benar yang tentunya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti pengajaran hari ini. Hari ini kita belajar dari seorang tokoh bernama Nuh dan juga Paulus. Terima kasih. Apabila ada komentar, pendapat yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan, boleh tinggalkan komentar di bawah video ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan, kesaksian hidup bersama Tuhan yang telah dibagikan. Sungguh kami diberkati. Berkatilah para pembicara hari ini. Berkati pendengar setia John Pregador. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Amin.